Halo, kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai kolam psikometri, konsep-konsep dalam psikometri. Kali ini kita akan membahas mengenai distractor strategies atau strategi penyelesaian distraktor. Nah, yang pertama kali mungkin perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan distraktor. Distraktor merupakan pilihan jawaban yang salah yang menarik bagi subjek atau testi yang tidak menguasai materi atau tidak memiliki kemampuan, tetapi tidak menarik bagi mereka yang menguasai materi atau memiliki kemampuan. Jadi distraktor bukan hanya pilihan jawaban yang salah, tapi pilihan jawaban yang salah tetapi menarik bagi mereka yang tidak menguasai dan tidak menarik bagi mereka yang menguasai materi. Oleh karena itu, distraktor yang baik harus merupakan distraktor atau pilihan jawaban yang menarik dan memungkinkan untuk menjadi sebuah jawaban. Jika sebuah distraktor tidak dipilih sama sekali, ini artinya distraktor tersebut tidak menarik. Semua orang mengetahui bahwa distraktor itu keliru, sehingga dia tidak memiliki fungsi sebagai pengecoh. Distraktor yang baik juga cenderung dipilih oleh subjek, partisipan yang berasal dari kelompok yang tidak menguasai materi, atau seringkali disebut dengan kelompok rendah, kelompok yang memiliki skor atau kemampuan yang rendah. Dan distraktor yang baik juga cenderung tidak dipilih oleh subjek yang menguasai materi, atau disebut juga dengan kelompok tinggi. Misalnya, kita dapat melihat di sini, distraktor A, baik kelompok tinggi maupun rendah, tidak ada yang memilih. Oleh karena itu, distraktor A ini adalah distraktor yang buruk, karena semua orang tahu bahwa pilihan A ini keliru, sehingga dia tidak memiliki fungsi mengecoh. Distraktor B merupakan distraktor yang buruk juga. Hal ini karena pilihan jawaban ini justru cenderung membuat kelompok tinggi memilihnya, sementara kelompok yang rendah cenderung tidak memilihnya. Jika ditemukan distraktor seperti ini, mungkin perlu dilihat alasan mengapa kelompok tinggi memilih pilihan tersebut. Bisa jadi pilihan tersebut memiliki suatu kebenaran atau hal yang dapat dianggap benar dalam konteks pertanyaan yang ditanyakan. Distraktor D juga merupakan distraktor yang buruk karena dia tidak dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Jadi jumlah kelompok tinggi dan rendah yang memilih distraktor tersebut sama. Nah, distraktor E merupakan distraktor yang baik. Pertama, karena beberapa orang memilih distraktor E, cukup banyak, sekitar 70 orang, dan dari 70 orang itu hanya 20 yang berasal dari kelompok tinggi, sementara yang 50 berasal dari kelompok rendah. Ini berarti bahwa distraktor tersebut menarik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, tetapi tidak menarik buat mereka yang memiliki kemampuan. Berikutnya adalah definisi dari distraktor strategies atau strategi distraktor. Nah, distraktor strategies merupakan alasan subjek atau testi yang tidak memiliki kemampuan atau tidak menguasai materi, bagaimana ia berpikir bahwa distraktor tertentu itu benar.
distraktor strategis bukan alasan suatu distraktor itu salah. Jadi, distraktor strategis merupakan alasan mengapa seseorang yang tidak menguasai materi akan memilih distraktor tersebut. Nah, mengapa perlu distraktor strategis dinyatakan secara eksplisit dalam suatu penyusunan tes? Pertama, distraktor strategis yang dinyatakan secara eksplisit itu akan mendorong orang, para penyusun tes, penulis tes, untuk memikirkan kelemahan-kelemahan seperti apa atau kekurang pahaman atau kesalahpahaman seperti apa yang akan membuat seseorang yang tidak menguasai materi akan memilih distraktor tersebut. Nah, dengan memikirkan ini dengan baik, para penyusun tes itu akan membuat item menjadi lebih baik, akan meningkatkan mutu item. Distraktor strategis juga perlu dinyatakan secara eksplisit karena ini akan memudahkan review atau edit oleh orang yang tidak menulis item tersebut. Jadi biasanya dalam penyusunan tes, suatu item kemudian diberikan kepada orang lain untuk direview. Nah, dengan dituliskannya distraktor strategis, maka reviewer akan memahami mengapa suatu pilihan jawaban ini dituliskan. Distraktor strategis yang baik itu akan menunjukkan bagaimana subjek yang tidak menguasai akan mendekati persoalan dalam item sehingga mereka terkecoh. Distraktor strategis akan berisi juga penjelasan mengenai apa yang ada pada distraktor yang membuat subjek yang tidak menguasai materi akan tertarik untuk memilihnya. Distraktor strategis juga menjelaskan apa yang ada di dalam distraktor yang sama dengan kunci jawaban. Baiklah, mungkin kita bisa melihat sebuah contoh. Di dalam matematika, kita mengenal adanya hierarki operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian menempati hierarki yang tertinggi, lalu diikuti dengan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga jika kita menghitung 1 ditambah 3 dikali 4, jumlahnya akan sama dengan 13, bukan 16. Hal ini karena 3 dikali 4 itu dilakukan terlebih dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan angka 1. Nah, dalam penyusunan distraktor strategis, kita bisa saja menggunakan kemungkinan siswa yang kurang memahami hierarki operasi matematika untuk menghitung tanpa memperhatikan hierarkinya. Misalnya, jika soal seperti ini, maka jawaban yang akan diberikan oleh siswa tersebut adalah 1 ditambah 3, yaitu 4, kemudian dikali 4, sehingga totalnya menjadi 16. Nah, 16 ini kemudian dapat menjadi salah satu distraktor. Dengan distraktor strategis adalah siswa yang mengabaikan atau tidak memahami tentang hierarki dari operasi hitung. Nah, ada berbagai macam distraktor strategis. Yang akan disampaikan berikut hanyalah beberapa contoh saja. Artinya, mungkin sekali kita dapat menemukan distraktor strategis yang lain. Contoh yang pertama misalnya adalah mengabaikan detail persoalan di batang item. Contohnya misalnya, sebuah batang item berbunyi mana di antara nama berikut ini yang adalah tokoh psikoanalisis yang mengembangkan teori mengenai archetype. Subjek atau partisipan yang abai terhadap bagian item
teori mengenai archetype akan menjawab salah satu dari A, B, atau C. Karena hanya Jung yang mengembangkan teori mengenai archetype dalam psikoanalisis. Berikutnya, ini adalah contoh lain dari distractor strategies. Bagian dari variasi variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah, jawaban yang benar adalah jumlah kuadrat dalam atau within sum of square. Namun demikian, mahasiswa keliru mengidentifikasi bagian dari variasi variabel dependen akan menjawab baik A atau B atau C. Contoh lain adalah mengaburkan elemen dari fakta atau dari sebuah konsep. Misalnya, mazhab dalam psikologi yang didasarkan pada penolakan determinisme lingkungan itu adalah A, yaitu mazhab humanisme. Subjek yang mengaburkan elemen penolakan terhadap determinisme lingkungan ini akan memilih pilihan B, C, atau D. Hal yang lain adalah contoh dari distractor strategies adalah fokus pada detail yang keliru atau fokus pada detail secara tidak menyeluruh. Misalnya, dalam soal mulut, kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan hati adalah bagian dari sistem tubuh ... Jawaban yang benar adalah endokrin. Tetapi subjek yang berfokus hanya pada mulut, kelenjar ludah, dan lambung saja, maka akan menjawab jawaban A. Contoh lain adalah adanya langkah penting yang terabaikan. Jika setiap sisi dari sebuah kubus diperpanjang 2 kali lipat, berapa banyak volumenya meningkat? Subjek yang menyamakan penambahan volume dengan penambahan panjang sisi kubus saja, maka akan menjawab A. Sementara yang mengabaikan panjang sisi kubus dan hanya memperhatikan adanya 3 dimensi dari sebuah kubus akan menjawab B. Sementara itu jawaban yang benar adalah D. Jadi kita harus mengalihkan setiap sisi kubus menjadi 2 kali, kemudian kita mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga didapatkan 8 kali lebih panjang, lebih lebar. 8 kali volumenya akan meningkat. Demikian contoh-contoh dari distractor strategies. Yang terpenting dalam materi ini adalah bahwa dalam setiap kali penulisan distraktor atau pilihan jawaban yang salah, kita harus memikirkan siapa atau cara berpikir yang seperti apa yang akan membuat seseorang itu akan menjawab pilihan jawaban yang keliru tertentu. Kiranya demikian presentasi mengenai distractor strategies. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan dan pembahasan mengenai materi yang lain. Sampai jumpa.